Nah itu sekitar kalau yang hari-hari biasanya kecil-kecilan main 1 juta, main 2 juta, tapi nggak pernah menang, buka terus. Nah terakhir, pada saat hari Jumat kemarin saya menggadaikan mobil saya satu-satunya. Sampai nangis saya. Nggak apa-apa. Itu 35 juta saya gadaikan dan berharap dengan uang ini awalnya bisa untuk THR lebaran lah buat anak, buat istri gitu, walaupun sudah mantan gitu kan. Iya. Tapi apa daya, balik lagi. Mm-mm. Habis bukan di stop malah terus, ya Allah. Saya bekerja di bidang hukum, saya lawyer, bekerja salah satu di kantor hukum. Awal mulanya coba-coba, balik lagi coba-coba main kecil dapat besar, ya. Akhirnya coba lagi, makin bagus gitu, kemajuan menangnya ini kan. Sampai Iya. telah awal saya dikasih bagus itu, jadi fluktuatif sih ya. Sebulan 2 bulan itu kadang dikasih hancur, kasih kalah, cuma bayangkan hancurnya dibanding menang ya. Ada dana klien saya pakai sebesar 120 juta. Habis dalam 1 minggu. Gila. 1 minggu itu judi poker ya. Saya jadi bandel terus itu di PKP. Saya punya aplikasi itu sekitar 5 akun ya. Kerjaan saya berantakan. Kenapa? Ketika saya kalah, fokus kerja itu kurang. Nggak konsentrasi ya. Pikiran saya bukan kerjaan lagi. Gimana caranya dapat dana lagi. Saya top up lagi deponya. Makin dalam. Akhirnya minggu kedua 100 juta itu kembali. Tapi dengan tipu daya setan, keinginan pengen lebih besar lagi dong, keuntungan dong, ya kan. Nah mental kita kemarin kalah itu udah menguras energi luar biasa. Akhirnya duit tersebut yang sudah kembali saya depokan lagi. Iya. Berapa besar itu Bang yang abang pinjam? Pinjam saya sekitar 75 juta. Waduh. Akhirnya saya punya mobil istri ya. Saya kasih buat jaminan. Oke. Itu masih cicil ya, angsuran masih berjalan gitu kan. Bulan kedua di situ keluarga sudah mulai berantakan. Karena keuangan lebih besar kita royal ke judi dibanding ke keluarga. Tanda tanya besar dong. Mobil hilang, kegadai. Penghasilan tadinya aman sekarang kok jadi mungkin di bawah minus kali ya. Iya Bang. Nah, saya coba lagi terus, akhirnya mobil papa saya, orang tua saya gadaikan lagi kan. Buat balas kekalahan. Akhirnya kagak menang juga. Habis juga itu Bang. Habis juga. Berapa banyak itu Bang? Saya gaji cuma 70 juta. Akhirnya itu bukan cuma 70 juta bukan cuma. Itu besar. Yang besar itu di akhir ini Bang. Di akhir tahun itu saya sampai 1,2 dana kantor saya gelapin. 1,2 M. Habis semua Bang? Habis, nggak bersisa. Allah. Uang habis. Istri cerai. Saya cerai di bulan Desember sama istri. Penyebabnya itu hutang menumpuk, tagihan banyak. Masalah kantor yang saya ketahuan ngegelapin 1,2 M. Itu total meledak. itu masuk ke judi semua. Total itu 1,2 M masuk ke judi semua. Masuk ke judi semua. Masya Allah. Sama pribadi saya sama aset saya hampir 1,5. Gila. Itu tipu daya setan. Iya. Akhirnya saya bercerai. Kalau perusahaan kan masih bisa mediasi dengan secara kekeluargaan ya. Akhirnya saya mufakat agar tidak dilaporkan gitu kan masalah itu.
saya mufakat mengembalikan secara cicil. Oke. Aman kantor. Cuma konsekuensinya saya dikeluarkan dari kantor karena melanggar etika ya. Iya, menggelapkan uang perusahaan ya. Istri saya dan anak saya pulang ke rumah orang tuanya. Tapi dengan adanya masalah seperti itu, saya bukan makin tobat, tapi makin jadi. Karena berpikiran ngembalikin duit banyak gitu dengan cara apa? Kalau pakai logika kita nggak nyampe. Akhirnya apa? Rumah saya gadaikan juga. Wah, gila ini sih asli. Saya gadaikan banget. Ya, itu kan bisa digadiin rumah, bisa buat ngurang-ngurangin hutang sebenarnya. Ya. Awalnya dipikir seperti itu, tapi balik lagi tipu daya setan ini luar biasa. Akhirnya saya coba-coba. Awal saya gadaikan tuh 125. Saya cobain cuma 25 juta. Awalnya naik, ya kan, turun. Wah, kok jadi berkurang? Depo lagi deh 10 juta. Terus 1 hari habis. Itu di bulan Januari. 1 malam habis 125 juta. Hampir 1 malam lewat dikit lah. Sehari semalam lah. Wow. Apa yang terjadi ketika uang itu habis? Mental penjudi itu saya salut Om. Kuat. Emang betul, nekat. Sekali kita mungkin kalah, hancur, tapi masih ada pikiran jahatnya. Gue cari duit lagi deh, gue hajar ini supaya menang. Gitu. Akhirnya habis lagi Om. Habis lagi rumah saya akhirnya ngekos kan, nggak rumah udah digalikan ke teman sama surat-suratnya. Ya, saya malu kalau ke orang tua, saya malu. Orang tua saya skip, nggak tahu apa-apa masalah mental penjudi saya ini. Nah itu sekitar kalau yang hari-hari biasanya kecil-kecilan, main 1 juta, main 2 juta, tapi nggak pernah menang, buka terus. Nah terakhir pada saat hari Jumat kemarin saya menggadaikan mobil saya satu-satunya. Nangis saya. Nggak apa-apa. Itu 35 juta saya gadaikan dan berharap dengan uang ini awalnya bisa untuk THR Lebaran lah buat anak, buat istri gitu, walaupun sudah mantan gitu kan. Iya. Tapi apa daya, balik lagi 35 juta itu 5 jutanya saya mainkan lagi. Habis bukan di stop malah terus ya Allah. Terus setan kejam banget gitu ya. Ya emang terukur sama keimanan kita kali ya, emang jarang ibadah juga. Makanya setan tuh tipu dayanya cepet gitu. Iya, mudah mempengaruhi pikiran kita ya. Jadi kita mudah nggak ada mempengaruhi yang kuat. Benar. Nah di perjalanan 5 bulan itu ya saya kebanyakan hutang sana sini ke teman. Makanya di lingkungan saya kalau saya bercerita tentang judi, mungkin mereka ilfil sama kita. Nah kayak saya sendiri bertahan gimana caranya bisa survive atau bisa keluar dari zona ini selain opsi kedua pilihan kemarin malam. Insya Allah. Udah berarti gini Bang. Kalau abang udah kepikiran kayak begitu tuh artinya udah kepentok sini sana ya. Udah bener-bener blank banget pikiran. Udah blank banget. Tapi yang saya herankan, saya sempat benci loh sama Tuhan. Kenapa masalah judi, kebutuhan untuk judi, kok dimudahkan banget untuk dapat rezekinya? Iya, selalu ada Bang, selalu ada. Sangat mudah. Rezeki ngalir, ya kan? Kalau tanpa saya mengenal judi, mungkin saya berpikir, duit dari mana itu sampai segitunya saya kumpulin? Nggak berpikir loh. Bukan Bang, kalau karena kita kecanduan judi, dorongan kita buat main itu kan kuat banget kan. Beda halnya kayak kita berpikir kan kebutuhan tapi bukan untuk judi ya. Ibaratnya kalau kita mau
berbuat sesuatu yang negatif kita masih ada pertimbangan. Tapi kalau nafsu ke judi itu udah nggak bisa dikontrol. Kalau mau Nah, depo ya harus depo. Nah akhirnya segala cara itu dilakukan. mobil terakhir saya satu-satunya itu saya gadaikan baru kemarin hari Jumat. Itu total hutang berapa bang? Total hutang itu pribadi, saya rata-rata pribadi. Pribadi itu perorangan itu hampir 350. Terus sama gadai rumah kemarin 125. Ya hampir 400 lebih lah. Itu hutang pribadi ke teman. Sama rekan-rekan lah. Nggak satu orang gitu. Yang kedua hutang di kantor. Yang saya gelap 450-an, kurang lebih. Utang kantor itu 1,2 M. 1,5 M lebih. Insya Allah. Sekarang abang ini posisinya masih kerja atau gimana? Saya udah dikeluarkan per Januari kemarin. Cuma saya banyak kantor hukum. Jadi untuk penghasilan mungkin masih ada, masih lumayan lah. Cuma untuk berpikir melunasi semua hutang, bagi saya itu nonsen. Nggak mungkin gitu. Bisa lah, bukan nggak mungkin, bisa. Cuman memang bertahap. Ya, maka dari itu bang, tuh semalam itu pikiran kita udah buntu bang. Kita udah nggak bisa mikir. Jangan sampai keluarga besar tahu papa saya, ibu saya itu ada penyakit. Kalau sampai tahu mungkin saya orang terkejam, terjahat di dunia ini. Jadi orang tua sama sekali nggak tahu ya kalau abang ini terlibat terlibat hutang piutang gara-gara main judi. Dan sampai aset itu habis. Itu kalau di total berarti habis lebih dari 2 M dong bang ya? Total kekalahannya ya? Di total hampir 1,7 lah. Nggak sampai 2 M. Saya udah pernah total kok. Kan ada dari gade rumah, mobil. Mobil ada 2, mobil orang tua 3, orang tua 1, istri saya 1, yang terakhir mobil saya 1. Belum tabungan pribadi. Habis ludes. Tabungan sih nggak banyak. Waktu itu tabungan di under 100 lah. Kebanyakan duit orang yang saya pakai. Berarti 1,8-an ada kayaknya sih. Kayaknya ada. Kurang lebih hampir situ. Abang menyesal nggak bang sudah sampai sejauh ini main judi sampai kehilangan istri? Demi Allah, demi Rasulullah, saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal gara-gara sistem judi itu hancur semua, harta habis, keluarga berantakan. Teman-teman pun menjadi ilfil sama kita. Saya cerita ke teman masalah ini, mereka cuma bilang sabar bro, tapi nggak ada penjelasan untuk menguatkan kita sebagai manusia yang pengen berubah gitu ya. Iya. Malah kesana ilfil, saya telepon pun nggak pernah diangkat teman-teman saya. Takut saya untuk minjem uang kali ya. Tapi nggak kayak gitu. Dampaknya seperti itu sih bang. Jadi selain kita dihukum sama keadaan, terutama keuangan kita, dan juga lingkungan juga ikut-ikutan. Jadi kayak kita ngerasa sendiri bang. Ngehukum kita bener. Tapi sampai mikirin pengen menyelesaikan hidup itu, ya saya rasa apa yang abang hadapi ini memang benar-benar berat sih. Saya udah buntu bang. Saya udah buntu. Kenapa? Mungkin tekanan di luar setelah saya utang banyak atau menghabiskan uang banyak ini, esok hari, lusa atau ke depan itu berat banget bang. Pasti bang. Saya butuh nasihat abang untuk orang-orang yang masih main judi. Abang udah ngerasain gimana gak enaknya, hancurnya seperti apa. Tolong di-share apa yang abang rasakan dan nasihat-nasihat abang untuk mereka. Judi zaman sekarang itu kita ngelawan bukan ngelawan orang, tapi ngelawan mesin, sistem yang sudah ditentukan sama orang. Jadi percuma kita mengeluarkan dana banyak, modal kita kuat tetap mereka akan gerus, itu namanya modal kita.
kita akan sadar ketika semuanya sudah habis. Nggak ada penjudi-penjudi yang menang kaya raya, nggak ada. Itu cuma trik. Kita dimenangkan di awal, dihabisi di akhir. Bahkan sampai sehabis-habisnya.